Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-56. Entin teh semenjak suaminya nikah sama selingkuhannya jadi sinting, Neng. Padahal anak-anaknya masih sekolah. Kasihan pisan, ujar Lilis. Kamari gemodol dina parako bibi, mana wadukna teh nampuyak bau. Urat-arat kana palupu, mana barudak pada mau makan. Tungtung namah gak jadi dalaharna. Begitu ya, Bi, tanya Belina pelan. Lilis mengangguk. Emang dasar itu Diding tidak punya hati. Mentang-mentang selingkuhannya teh lebih cantik dan muda, jadi istri dan anak-anak ditinggalkan. Laki-laki mah ya, lihat yang bening saja nengok. Terus itu selingkuhannya, sama-sama tidak punya hati. Tidak memikirkan perasaan istri dan anak-anaknya Diding. Kalau suami saya yang selingkuh, saya ulek jadi sambal itu suami sama selingkuhannya, terang Lilis dengan nada sedikit tinggi dan mata mendelik. Belina menelan saliva dan merasa sedikit takut melihat ekspresinya Lilis. Lalu, anak-anaknya Entin siapa yang mengurus kebutuhan sehari-harinya, Bi, tanya Belina. Kalau In suka ngejualin kuenya Ceyati di sekolah, nanti pulang sekolah suka bantu-bantu cuci mangkok di kios baksonya Mas Roni. Neneng juga suka ikut bantuin In. Jadi, uangnya teh bisa untuk sehari-hari, Neng, terang Lilis. Lilis menelan saliva. Kalau Mak'ud emah kadang di rumah jagain Entin. Apalagi, Mak'ud sudah berumur jadi sudah jarang kerja. Pokoknya mah kasihan pisan mereka teh. Iya, kasihan sekali mereka itu, ungkap Yayat. Makanya, Yat, ucap Lilis seraya menepuk lengan kiri Yayat. Jadi suami teh harus setia sama istri. Jangan selingkuh. Meskipun, di luar sana teh banyak yang lebih sagala-galana. Karena istri teh sudah berkorban melahirkan anak-anak. Jadi, jangan nambah dosa dengan menyakiti istri. Saya mah tidak selingkuh. Karena sayang sama istri, timpal Yayat. Ya sudah atuh, saya duluan ya, Neng, Yayat, ucap Lilis, lalu melangkah pergi. Yayat pun pamit pergi kepada Belina dan Egi. Namun, Belina mencegah lelaki berkulit sawo matang itu karena dia ingin diantarkan ke kios baksonya Roni. Neng teh mau beli bakso, tanya Yayat seraya mengernyit. Belina menggeleng. Saya ingin melihat anaknya Entin. Kenapa Nyonya ingin bertemu dengan anaknya Entin? Egi merasa heran dengan keinginan Belina. Saya ingin bertemu dengan mereka. Mari saya antar, Neng. Kios baksonya teh tidak jauh dari sini. Yayat berjalan lebih dulu setelah Belina mengangguk. Belina dan Egi mengekor di belakangnya Yayat. Mereka berjalan melewati perumahan warga, hingga sampai di depan kiosnya Roni. Belina melihat seorang gadis kecil yang mengenakan kaos pendek kuning dan celana coklat susu selutut sedang membereskan mangkuk dan gelas kotor di meja. Lalu gadis kecil itu menyeka peluh di kening dengan punggung tangan kirinya. Teteh, mau pesan bakso? Tanya Sinta, istrinya Roni dengan ramah kepada Belina, Egi, dan Yayat. Ini teh Sinta, Neng ini teh mau lihat anak-anaknya Entin, timpal Yayat. Sinta mengernyit. Kalau boleh tahu, ada apa ya? Jadi, Neng ini teh, ucap Yayat seraya menunjuk Belina dengan ibu jari kanannya, sudah dicekek sama Entin. Terus, dia teh ingin bertemu sama anak-anaknya Entin. In dan Neneng mendengar yang dikatakan Yayat. Sontak, In berjalan sedikit cepat menghampiri Belina, sedangkan Neneng mengekor di belakang In. Nah, dia In, ucap Yayat seraya tersenyum. Jadi, ibu teh sudah nyekek teteh? Tanya In seraya mengernyit kepada Belina. Belina mengangguk. Sontak, In memegang kedua tangan Belina. Tolong, jangan laporin ibu ke polisi ya, teh. Tolong. In memohon dengan meneteskan air mata dan menggeleng. Kasihan ibu sudah kayak gitu keadaannya, ungkap In yang masih memegang kedua tangan Belina. Saya tidak akan melaporkan ibumu kepada polisi, ucap Belina. Makasih ya, teh. Sekali lagi, tolong maafin ibu. In mencium kedua tangan Belina seraya meneteskan air mata. Iya, saya maafkan. Belina duduk di tepi ranjang seraya memikirkan kejadian saat dicekik oleh Entin sampai bertemu dengan In dan Neneng.
Belina memegang leher seraya meneteskan air mata. Belina teringat bahwa dirinya pernah menjalin kasih dengan suami orang. Bahkan, dia tidak peduli dengan perasaan istrinya lelaki itu. Bagi Belina, yang terpenting bisa menjalin kasih dengan Edwin. Kalau perlu, bisa bersatu dengan lelaki yang sudah berkeluarga itu. Apakah aku sudah jahat kepada Elsa dan Kia? Belina meneteskan air mata, lalu dia menggeleng. Tidak. Aku tidak jahat. Karena tidak merebut Mas Edwin dan Elsa, juga tidak sampai gila. Kia juga tidak sampai bekerja seperti Iin dan Neneng. Aku tidak jahat. Belina menggeleng, lalu bahunya berguncang. Air matanya mengalir semakin deras. Aku tidak jahat. Belina meremas kepalanya. Aku tidak merebut Mas Edwin. Jadi, aku tidak jahat. Ponsel Belina berdering. Diambilnya ponsel itu, lalu dia menerima telepon. Iya, Mi. Mami dengar, kamu sudah dicekik oleh orang yang terkena gangguan jiwa. Sekarang, bagaimana keadaanmu, sayang? Apakah perlu Mami ke sana? Belina menggeleng pelan. Aku baik-baik saja, Mi. Mami tidak perlu khawatir. Kamu jangan bohong. Mami, aku ingin bertanya. Belina berusaha mengalihkan pembicaraan agar Liana tidak terus merasa khawatir kepadanya. Bertanya apa, sayang? Mami, apakah aku sudah jahat karena pernah menjalin kasih dengan Mas Edwin? Liana bergeming. Ada rasa dilema dalam dirinya untuk menjawab pertanyaan Belina. Antara jujur atau sebaliknya. Mami, jawab aku. Aku tidak jahat bukan? Kamu sudah jahat, Belina, jawab Temi dengan tegas. Belina melebarkan mata dan jantungnya berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Papi, akibat dari perbuatanmu itu, kamu sudah melukai banyak pihak, tambah Temi. Papi, tapi aku tidak merebut Mas Edwin dari Elsa. Aku tidak merebutnya, Pi. Air mata Belina menetes bersamaan dengan isak tangisnya. Tetap saja, kamu sudah berbuat salah. Apakah kamu memikirkan perasaan istrinya Edwin? Belina menggeleng. Tidak, Pi. Itu. Kamu sudah jahat. Cukup, Mas. Berhenti mengatakan kalau putri kita itu jahat, perintah Liana dengan nada sedikit tinggi. Biarkan dia tahu bahwa apa yang pernah dia lakukan itu perbuatan yang jahat. Agar dia bisa menyadari kesalahannya. Hati Belina begitu nyeri setelah mendengar perkataannya Temi. Belina tahu, sang ayah berkata jujur. Meskipun, perkataannya Temi bagai ribuan duri yang menusuk hati. Belina menyeka air mata, berarti aku sudah jahat kepada Elsa? Tapi, kenapa Elsa tidak pernah membalas kejahatanku? Justru, yang jahat kepadaku bukan dia. Apakah itu yang membuat Mas Edwin dan David mencintai Elsa? Karena dia bukan wanita jahat? Halo, sayang. Sapa Liana yang merasa khawatir. Belina menjadi sedih karena perkataannya Temi. Mami, aku jahat, ya. Aku jahat kepada istrinya Mas Edwin. Bahu Belina berguncang. Air matanya mengalir deras. Sayang, apa yang papimu katakan itu? Aku mengerti, Mi. Mami tidak mengatakan yang sebenarnya karena tidak ingin hatiku terluka bukan? Belina memaksakan bibirnya tersenyum. Mami tenang saja. Aku baik-baik saja. Papimu itu terlalu keras. Papi benar, Mi. Aku mengerti kenapa papi berkata seperti itu. Karena aku keras kepala. Bagus kalau kamu mengerti, Belina, ungkap Temi dengan nada sedikit tinggi. Iya, Pi. Aku minta maaf. Besok kamu pulang saja ya, sayang. Kalau perlu, lusa kamu cuti dulu kerjanya. Kamu perlu istirahat, usul Liana. Belina menggeleng. Lusa aku akan tetap ke kantor, Mi. Mungkin, besok sore aku pulang. Belina berkunjung ke rumahnya Entin. Di sana, Entin dikurung di kamar. Uut khawatir, Entin akan melakukan perbuatan yang meresahkan warga. Uut meminta maaf seraya meneteskan air mata kepada Belina. Uut takut bila Belina akan melaporkan Entin kepada polisi. Entin teh sudah menderita pisan gara-gara diselingkuhi dan ditinggalkan sama Diding. Diding teh lebih milih selingkuhannya dan tidak peduli lagi kepada Entin dan anak-anaknya.
Jadi, emak mohon pisan, jangan laporkan entin kepada polisi ya, Neng. Bahu Ut berguncang dan air matanya menetes membasahi pipi. Emak tenang saja. Maksud kedatangan saya ke sini bukan untuk membawa entin kepada polisi. Tapi, saya ingin meminta izin kepada emak. Ut mengernyit. Izin untuk apa, Neng? Jadi, entin itu sakit jiwa. Alangkah lebih baiknya, dia diobati di rumah sakit jiwa. Saya kasihan kepada Iin dan Neneng bila ibunya tidak segera sembuh. Tapi, Neng, kalau diobati di rumah sakit jiwa teh pasti mahal. Emak mah tidak punya uang. Belina tersenyum manis. Emak tenang saja. Semua biaya pengobatan, biar saya yang tanggung. Neng teh serius? Belina mengangguk. Iya, Mak. Alhamdulillah. Emak tidak menyangka ada orang yang mau menolong entin. Tangis kesedihan, kini berubah menjadi tangis bahagia bagi Ut. Kalau boleh tahu, emak memiliki keahlian apa? Misal, membuat kue atau yang lain, tanya Belina yang duduk berhadapan dengan Ut. Emak teh cuma kerja serabutan sebelumnya. Jadi, tidak tahu keahliannya apa. Memangnya kenapa ya, Neng? Saya kasihan kepada Iin dan Neneng bila harus bekerja. Karena mereka masih kecil. Seharusnya, fokus belajar saja. Makanya, saya menanyakan hal ini karena akan memberikan modal usaha kepada emak. Belina tersenyum. Tidak perlu repot-repot, Neng. Entin akan diobati di rumah sakit jiwa saja, emak sudah bahagia. Maaf, Nyonya, kalau saya lancang, ucap Egi yang berdiri di samping Belina seraya sedikit menunduk. Belina menoleh kepada Egi. Kenapa? Kalau menurut saya, lebih baik Nyonya memberi modal usaha bila entin sudah sembuh saja. Karena seperti yang kita tahu, Mak Ut sudah berumur, sedangkan Iin dan Neneng masih kecil. Jadi, kalau entin sudah sembuh, nanti bisa dia yang mengurus usahanya. Emak setuju pisan sama pendapatnya A. Ut tersenyum kepada Egi. Belina mengangguk-angguk, lalu mengambil selembar amplop di tas dan memberikannya kepada Uut. Untuk biaya sehari-hari dan biaya sekolahnya Iin dan Nenek, Mak. Diterima ya. Egi merasa tidak menyangka majikannya itu akan menolong salah satu keluarga di sana yang baru diketahuinya. Uut menggeleng. Tidak perlu, Neng. Emak terima ya. Tolong. Belina menatap Uut penuh harap. Uut kembali menangis bahagia. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan, Neng. Belina sudah pulang dari puncak dan kini dia berada di ruang keluarga bersama David, Liana, dan Temi. Liana merasa begitu khawatir kepada putrinya itu semenjak dia diberitahu oleh Egi kalau Belina dicekik oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Liana mendekap erat Belina. Mami sangat khawatir kepadamu, sayang. Mami, aku baik-baik saja. Belina tersenyum. Liana melepaskan dekapan. Mami dengar, kamu akan membiayai pengobatannya entin, ya? Belina mengangguk. Iya, Mi. Apa yang mendorongmu untuk melakukan itu? Belina menunduk dan mengingat masalah yang dihadapi oleh entin. Seorang istri yang dikhianati oleh suaminya, hingga entin mengalami gangguan jiwa. Belina pun mengingat bahwa dirinya pernah menjadi wanita simpanannya suami orang hingga dia melukai hati istrinya lelaki itu. Sayang, kenapa kamu tidak menjawab pertanyaannya Mami? Liana mengernyit. Aku kasihan kepada entin, Mi. Aku juga kasihan kepada anak-anaknya yang harus bekerja, padahal mereka itu harusnya fokus belajar saja. Apakah kamu bisa mendapatkan pelajaran dari kejadian yang sudah menimpamu itu, Belina? Tanya Temi yang duduk di sampingnya David. Aku. Apa? Tanya Temi. Aku jadi sadar kalau aku pernah berbuat salah karena pernah menjadi simpanannya Mas Edwin. Belina berkata lirih dan matanya berkaca-kaca. Belina tidak berani melihat Temi dan Liana karena merasa malu kepada kedua orang tuanya. Jadi, kamu berjanji tidak akan mengharapkan dan mendekati Edwin lagi? Temi memandang Belina penuh selidik. Belina memejamkan mata sebentar hingga meneteskan air mata. Berjanjilah, sayang. Liana membelai kepala Belina. Liana tersenyum. Ingat, kamu sudah memiliki suami yang baik seperti David.
Kamu pasti bisa melupakan Edwin. Untuk melupakan Mas Edwin, mungkin aku membutuhkan waktu. Tapi, aku akan berusaha untuk tidak mengharapkan dan mendekati Mas Edwin lagi. Bahu Belina berguncang. Berat baginya untuk melakukan itu. Namun, dia sadar bahwa yang pernah dilakukannya itu bukan perbuatan yang baik. Awas saja kalau kamu mengulangi hal bodoh itu lagi. Temi menunjuk Belina seraya memandang tajam putrinya itu yang meneteskan air mata. Iya, Pi. Maafkan aku. Liana mendekap Belina seraya menangis bahagia karena putri sulungnya sudah menyadari kesalahannya itu. Mami harap kamu bisa menerima David dengan baik ya. Karena suamimu itu lelaki yang baik. Liana tersenyum seraya mengusap punggung Belina. Dengarkan itu, Belina, perintah Temi dengan penuh penekanan. Liana melepaskan dekapan, lalu menoleh kepada suaminya. Mas, apakah kamu tidak bisa berkata secara lembut kepadanya? Temi membuang napas kasar seraya memalingkan muka. Temi masih merasa kesal kepada Belina hingga belum bisa berkata secara lembut kepada putrinya itu. Belina melihat David yang duduk berhadapan dengannya. Pandangan mereka saling beradu. Belina masih curiga kepada David mengenai masalah yang terjadi di acara resepsi mereka. Di balik keras kepalanya seorang Belina, ternyata ia masih punya sosial yang tinggi. Semoga saja dia benar-benar sadar sebelum azab lebih perih menimpanya, gumam David dalam benaknya. Liana membelai kepala Belina. Sepertinya, kamu perlu bicara dengan David dan kamu harus istirahat. Mami dan papimu akan pulang. Iya, Mi. Terima kasih sudah kesini. Belina tersenyum kaku kepada Liana. Temi bangkit dari duduknya, lalu menunjuk Belina. Ingat, jangan pernah kamu ulangi lagi kebodohanmu itu. Mas. Liana memandang tajam Temi. Temi melangkah pergi dan diikuti oleh Liana. David bangkit dari duduknya karena akan mengantar mertuanya sampai ke teras. Setelah mertuanya pergi, David kembali menemui Belina. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, ucap Belina setelah menyeka air mata, lalu dia bangkit dari duduknya. David mengangguk. Belina berjalan lebih dulu ke kamar dan diikuti oleh David. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya David setelah dia menutup pintu kamar. Belina berjalan menuju ranjang, lalu duduk di tepi ranjang. Pun dengan David yang ikut duduk di sana dan berdampingan dengan sang istri. Tolong, jawab yang jujur, pinta Belina tanpa melihat David. Memangnya, kamu akan bertanya tentang apa? David mengernyit heran. Belina menoleh ke kanan. Ditatapnya lelaki yang mengenakan kaos pendek putih itu. Apakah kamu yang sudah membuatku mabuk saat resepsi? Tolong, jangan berbohong. Jadi, kamu masih curiga kepada saya? Aku janji, aku tidak akan marah. Aku hanya butuh kejujuranmu saja. Demi Allah bukan saya pelakunya. Kalau memang kamu pelakunya, aku tidak bermasalah. Mungkin, itu akibat dari perbuatanku yang buruk. Jadi, mata Belina berkaca-kaca. David memegang kedua lengan Belina. Dengarkan saya, Belina. Kalau saya ingin membalas perbuatanmu, itu sudah saya lakukan sejak rekaman itu sudah saya dapatkan. Mungkin saja, kamu mencari waktu yang tepat. Belina meneteskan air mata. Saya hanya akan membalas perbuatanmu bila kamu dan Edwin masih menjalin hubungan dan terus menyakiti Elsa. Bahkan, saya akan membalas Edwin juga. Jadi, untuk apa saya membuatmu mabuk saat resepsi, padahal hubungan gelap kalian sudah berakhir? David mengernyit. Lalu, kalau bukan kamu, siapa? Belina mengernyit. Saya curiga kepada Sivana. Dan saya ingin membuktikan kecurigaan ini. Gimana kalau ternyata bukan Sivana pelakunya? Kita buktikan terlebih dulu. Gimana caranya? David memberitahu rencananya kepada Belina setelah Belina setuju akan ikut menyelidiki Sivana dan bersedia merahasiakan rencana itu. Apakah kamu yakin, itu akan berhasil? Belina mengernyit. Kita coba saja dulu. Bersambung.